إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kandungan hukum. Di sini kita akan membahas hukum-hukum apa yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97 ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apabila tindak kriminal yang ada di Masjidil Haram, bagaimana cara penghukumannya. Para ahli fikih sepakat bahwa orang yang melakukan tindak kriminal di dalam Masjidil Haram atau tanah sekelilingnya maka harus dihukum kisos. Maka apa mereka dihukum? Dikarenakan tindakan kriminal itu berarti menodai kesucian tanah haram tersebut. Dalilnya adalah wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Yang artinya, dan jangan kamu perangi mereka yang ada di dekat Masjidil Haram hingga mereka itu memerangi kamu. Jika mereka memerangi kamu di situ, maka perangilah mereka. Begitulah balasan orang-orang kafir tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 191. Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang melakukan suatu tindakan kriminal di luar tanah haram kemudian mereka masuk ke dalam tanah haram. Bagaimana cara penghukumannya? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, termasuk juga di dalamnya ada Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Orang yang melakukan suatu tindakan di luar tanah haram, kemudian mereka masuk ke dalam tanah haram, maka harus dilindungi. Mereka memiliki dalil yaitu barang siapa yang masuk maka amankanlah dia. Akan tetapi orang tersebut tidak bisa dianggap sebagai teman duduk, diajak berjual beli, atau tidak boleh diajak bicara hingga ia sendiri keluar dari tanah haram tersebut kemudian dikisos. Sedangkan pendapat kedua, menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, orang yang melakukan tindak kejahatan di luar tanah haram kemudian dia masuk ke dalam tanah haram, maka dia tetap harus dikisos. Nah, mereka berdalil yaitu yang artinya sesungguhnya tanah haram bukan menjadi tempat pemberian perlindungan kepada orang-orang yang durhaka, bukan tempat pelarian bagi orang yang membunuh. Seperti itu. Nah, hukum kedua yang akan kita bahas di sini yaitu hukum haji bagi orang yang miskin dan hamba sahaya. Orang yang miskin tidak wajib haji baginya. Mengapa? Karena dia tidak mampu. Seperti itu. Tapi apabila dia haji pada suatu waktu, maka telah gugurlah kewajiban haji bagi dirinya. Ada perbedaan pendapat bagi wajib haji seorang hamba sahaya. Menurut Abu Hanifah, hukum haji bagi dirinya adalah sunnah, tapi menjadi wajib setelah dia merdeka. Sebab statusnya itu tidak halnya sama seperti anak kecil. Apabila anak kecil itu haji sebelum balik, maka setelah balik dia harus kembali haji. Seperti itu. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, hajinya itu sudah terpenuhi dan memadai gitu. Nah, kenapa hal demikian? Karena menurut Imam Syafi'i, haji bagi seorang hamba saya sama seperti orang yang melaksanakan sholat Jumat. Maka apabila dia telah melaksanakan sholat Jumatnya, maka gugurlah kewajiban sholat zuhur bagi dirinya. Selanjutnya hukum ketiga yang akan kita bahas di sini yaitu apakah mahram bagi seorang perempuan menjadi syarat wajibnya haji? Ya, ini sangat penting ya dibahas bagi kita semua para muslimah di sini. Sebagian fuqaha berpendapat adanya mahram adalah syarat mutlak bagi seorang perempuan untuk naik haji. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian lebih dari 3 hari kecuali dia bersama mahramnya atau suaminya. Namun mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat haji wajib tidak diharuskan ditemani mahram asalkan dia bisa menjamin keamanan dirinya. Seperti dia haji massal bersama beberapa orang perempuan lainnya. Namun
pendapat ini dibantah oleh dalil yang sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu bahwa perempuan itu wajib memiliki mahram atau bersama mahramnya ketika haji. Dan pendapat ini lebih terjamin kebenarannya, mendekati kebenaran seperti itu ya. Oke, selanjutnya hukum keempat yang akan kita bahas di sini adalah apa saja syarat-syarat wajib haji tersebut. Syarat-syarat wajib haji ada 5 ya. Yang pertama ada Islam, sehat akalnya, balik, mampu, dan adanya mahram bagi seorang perempuan. Sebagian ulama ada yang mengatakan 6, yaitu tidak ada gangguan atau aman seperti itu ya. Tetapi yang terakhir ini adalah syarat ketika menunaikannya, bukan syarat wajibnya seperti itu. 3 syarat yang pertama yaitu Islam, sehat akalnya, dan balik itu bukan saja syarat bagi ibadah haji, tapi merupakan syarat untuk kewajiban ibadah Islam lainnya juga, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Adapun syarat keempat yaitu mampu, telah dijelaskan bahwa bagi siapa yang mampu pergi ke sana, gitu ya. Jadi yang juga dipertegas oleh sunnah Nabi bahwa yang disebut mampu di sana adalah yang ada bekal dan kendaraan. Jadi yang ketika dia mampu secara finansial, ada kendaraan, aman, maka diwajibkan baginya haji. Selanjutnya kita lanjutkan ke hukum yang terakhir ya, hukum yang kelima, yaitu apakah haji itu harus berulang? Ya, di sini jadi pertanyaan bagi kita semua. Berapa banyak sebenarnya kewajiban haji bagi kita? Apakah harus berulang kali kalau kita mampu? Jadi telah dijelaskan oleh konteks zahir dari ayat tersebut ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'u ilaihi sabila. Nah, di dalam konteks tersebut hanya dijelaskan bahwa kewajiban haji bagi kita semua hanya 1 kali, tidak perlu berulang kali ya. Hal ini juga diperjelas lagi oleh kisah yang ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Suatu ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau berkata, "Wahai para manusia, telah diwajibkan oleh Allah bagimu untuk berhaji, maka berhajilah." Seperti itu. Kemudian seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?" Seperti itu ya. Tapi Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan pemuda tersebut. Beliau terdiam cukup lama sehingga membuat pemuda tersebut bertanya sampai 3 kali. Barulah Rasulullah menjawab, "Apabila aku berkata iya, maka itu akan wajib bagimu." Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Serahkanlah kepadaku apa yang kutinggalkan kepadamu itu, sebab sesungguhnya hancurnya umat sebelum kamu karena ia terlalu banyak bertanya dan menyalahi perintah para nabinya." Nah, pada hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa wajib haji bagi seorang muslim itu hanya 1 kali, tidak perlu berulang kali. Seperti itu. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم